menjadi salah satu kebijakan yang terbaik untuk segera menurunkan kasus baru di pandemi COVID ini. Nah, ini menjadi tantangan besar bagi kami untuk terus memotivasi teman-teman di lapangan, bagaimana teman-teman di lapangan ini tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Pelaksanaan PPKM darurat atau PPKM leveling yang telah ditetapkan oleh pemerintah berjalan dengan baik. Keterlibatan masyarakat dalam hal kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci utama kita cepat pulih. Pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di sejumlah wilayah terus dimaksimalkan pemerintah. Warga pun diharapkan mendukung program ini sebab diketahui masih tingginya angka jumlah korban positif terinfeksi virus COVID-19 di Indonesia. Kesadaran untuk ikut pelaksanaan vaksin ini menjadi penting agar penanggulangan pandemi yang sedang diupayakan pemerintah dapat menunjukkan hasil yang positif. Kerjasama pemerintah daerah dan stakeholder terkait pun diperlukan agar program ini dapat berjalan sesuai harapan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, kali ini kita mendapatkan insight dari Wali Kota Sukabumi, Bapak Ahmad Fahmi, perihal pelaksanaan program vaksinasi di wilayahnya. Mari kita simak untuk menjadi literasi bagi kita bersama. Di Kota Sukabumi, kami mengalami kenaikan kasus itu sekitar bulan Mei dan Juni 2020 kemarin, kemudian melandai, kemudian sebagaimana terjadi juga di beberapa daerah yang lain terjadi gelombang kedua, dan gelombang kedua ini juga sama antara rentang Mei sampai dengan Juli tahun 2021. Alhamdulillah, setelah bulan Juli 2021, COVID di wilayah Kota Sukabumi mengalami penurunan, baik kasus baru, sehingga dapat kami nyatakan setelah Juli 2021 itu terjadi penurunan kasus dan betul-betul sangat terkendali sampai dengan saat ini. Pertama, kami menganggap bahwa vaksinasi ini menjadi sangat efektif dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sebagai contoh, kami terus menggiatkan dan menggalakkan gerakan vaksinasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pak Presiden kepada para kepala daerah se-Indonesia. Kemudian juga berdasarkan data yang kami miliki di wilayah Kota Sukabumi terkait mereka yang terpapar COVID untuk yang sudah tervaksinasi secara lengkap hanya sekitar 6-7%. Jadi dapat dinyatakan mereka yang terpapar COVID setelah divaksin secara lengkap ini sangat sedikit karena data yang kami miliki 6-7%. Termasuk juga mereka yang sudah divaksinasi secara lengkap yang dinyatakan meninggal ini juga hanya 3 orang di wilayah Kota Sukabumi, dan 3 orang tersebut karena lansia dan juga memiliki komorbid. Kami kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa vaksinasi ini menjadi alternatif yang terbaik, bahkan bukan menjadi alternatif ya, menjadi salah satu kebijakan yang terbaik untuk segera menurunkan kasus baru di pandemi COVID ini. Dan di kami, di wilayah Kota Sukabumi, gerakan vaksinasi ini dilakukan secara berjenjang. Ada yang terpusat di pusat perkotaan, ada yang kemudian juga kami sebar di beberapa wilayah, apakah berbasiskan kecamatan maupun berbasiskan kelurahan. Terlebih lagi, dibantu dengan TNI Polri. Ini menjadi salah satu percepatan dalam program vaksinasi yang dilakukan di wilayah Kota Sukabumi. Termasuk di berbagai layanan kesehatan, misalnya puskesmas, kita juga memberikan layanan vaksinasi kepada warga masyarakat setempat. Saya juga perlu mempertanyakan, dianggap belum meratanya seperti apa.
Untuk kasus di wilayah Kota Sukabumi, saat ini kami sudah melaksanakan 40% vaksinasi untuk warga masyarakat. Dan dari data yang kami dapatkan, kami termasuk 3 besar pelaksanaan vaksinasi terbaik di Jawa Barat. Nah, jadi kalau dalam konteks data yang kami miliki di wilayah Kota Sukabumi menunjukkan pelaksanaan vaksinasi sudah merata sampai warga masyarakat. Memang ada sedikit permasalahan, misalnya untuk kalangan lansia. Untuk kalangan lansia ini tidak semudah kita melaksanakan vaksinasi kepada kalangan non-lansia. Karena tadi banyak ketakutan dari para lansianya. Banyak lansia yang setelah dilakukan screening kesehatan, ternyata mereka tidak bisa untuk dilakukan vaksinasi. Jadi kalau memang untuk kalangan lansia, di wilayah Kota Sukabumi sendiri kami masih cukup rendah pelaksanaannya. Ya tentunya kesulitan mah senantiasa ada ya. Sebagai contoh, karena demikian panjangnya kita mengalami pandemi ini, jadi yang namanya kelelahan, keletihan, ini sudah dialami oleh seluruh pihak, termasuk juga oleh para aparatur, baik aparatur keamanan maupun aparatur pemerintah daerah. Nah, ini menjadi tantangan besar bagi kami untuk terus memotivasi teman-teman di lapangan, bagaimana teman-teman di lapangan ini tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa juga dipungkiri, sahabat-sahabat kita, para tenaga kesehatan juga mengalami kebosanan yang sangat tinggi juga dengan beratnya beban mereka untuk menanggulangi para pasien yang ada. Selain juga tidak bisa dipungkiri, tantangan yang juga dialami oleh Kota Sukabumi misalnya adalah bagaimana kita mengajak warga masyarakat untuk aktif terlibat pemutusan mata rantai pandemi COVID ini. Nggak mudah ternyata ngajak masyarakat. Ya, jadi betul-betul masyarakat itu harus didampingi setiap saat sehingga mereka sadar benar pentingnya penanganan pandemi COVID ini. Jadi mungkin 3 hal besar itu yang sekarang sedang dialami oleh Kota Sukabumi dan mungkin juga ini dialami oleh daerah-daerah lain. Kita berupaya di saat-saat akhir ini bagaimana keterlibatan masyarakat tetap kuat, bagaimana masyarakat tetap menyadari bahwa keterlibatan mereka menjadi salah satu unsur terpenting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Pertama tentunya ini adalah kebijakan terpusat, di mana daerah-daerah yang dari hasil data-data yang tersajikan ini dibuatlah perankingan terkait kedaruratan dari pandemi COVID ini. Salah satunya Kota Sukabumi, ya, di antaranya. Dan bagi saya sendiri, dari data-data yang kita dapatkan, PPKM darurat yang pertama kali dilaksanakan 3 Juli 2021 ini tampak sangat efektif untuk menurunkan kasus baru. Terbukti, kita sempat mengalami rata-rata sebelum PPKM darurat itu sekitar 210 kasus per hari. Ya. Nah, setelah pelaksanaan PPKM darurat, kemudian dilanjutkan dengan PPKM berdasarkan leveling masing-masing tiap kota kabupaten. Untuk Kota Sukabumi misalnya PPKM level 4, ya, ini kemudian terjadi penurunan kasus baru. Ya. Kasus baru terjadi penurunan. Kemudian angka kesembuhan meningkat. Bor di rumah sakit juga terjadi penurunan. Dan yang terpenting, angka kematian juga terjadi penurunan. Ini bagi saya dan bagi kami dari hasil analisa, salah satunya adalah pelaksanaan PPKM darurat atau PPKM leveling yang telah ditetapkan oleh pemerintah berjalan dengan baik. Kita bayangkan kalau kebijakan itu tidak digulirkan oleh pemerintah, maka mungkin kita akan semakin sulit menanggulangi pandemi COVID ini. Nah, ini nih,
Kalau berbicara dampak dari PPKM darurat atau PPKM leveling, ini yang luar biasanya kami rasakan di daerah. Ya, tidak bisa dipungkiri, tampaknya masalah ekonomi adalah masalah yang paling besar dirasakan oleh masyarakat. Ya, kami memahami benar bahwa penanganan kesehatan dengan penanganan ekonomi ini begitu seringkali menjadi tarik ulur atau bertolak belakang. Bahkan ketika dilakukan pengetatan dari sisi kesehatan, maka ada yang terkorbankan, yaitu ekonomi. Ketika ekonomi digencarkan, maka bisa jadi terjadi pelonggaran di bidang kesehatannya. Jadi bagi kami sendiri, kami melihat kondisi pertumbuhan ekonomi menjadi sesuatu yang paling terdampak dengan pelaksanaan PPKM ini. Ya, mudah-mudahan kita juga semua berdoa PPKM, baik PPKM darurat atau PPKM berdasarkan leveling, ini bisa juga mengakomodasi atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pokok dari warga masyarakat. Kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa keterlibatan masyarakat dalam hal kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci utama kita cepat pulih. Jadi, kalau masyarakat tidak berdisiplin dengan kehidupan kesehariannya, maka tampaknya akan demikian panjang kita mengalami masa-masa pandemi ini. Saya menyampaikan kepada warga masyarakat, mari kita taati kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah, meskipun berat bagi kita di lapangan. Kemudian yang lainnya adalah mari kita berdisiplin dengan aktivitas kehidupan kita melalui penggunaan protokol kesehatan.